Awal film diperlihatkan dua perampok yang sedang bersantai di kedai minum. Perampok ini bukan sembarang perampok, karena salah satu pejabat kerajaan yang korup merekrut mereka untuk memeras rakyat dan berbagi hasil. Setelah sekian lama menunggu, tak lama kemudian datanglah seorang wanita cantik pemilik kedai minum yang menyambut pelanggannya. Tapi ternyata ia sudah memiliki anak yang senang bersembunyi mengejutkan orang. Sampai sini kedua perampok masih belum merasa aneh. Kemudian wanita itu pun memperkenalkan suaminya yang berbadan cebol sekaligus terlihat lemah. Ketua perampok pun semakin bernafsu dan menyuruh asistennya untuk membunuh si suami. Tapi justru nasib sial datang. Si anak yang sangat marah ternyata adalah seekor siluman laba-laba yang dapat berubah wujud menjadi manusia. Dua perampok pun dihajar habis-habisan hingga tak berdaya. Sang ketua yang tadinya terlihat sangar mendadak culun hingga asistennya pun hilang nyawanya menjadi wadah penetasan anak laba-laba. Tak berselang lama, datanglah seorang misterius dengan pakaian serba putih dan warna kulit mirip manusia silver. Sebenarnya sosok ini adalah siluman ular raksasa yang segera akan menunjukkan jati dirinya seiring berjalannya film. Nah, manusia silver ini memegang benda pusaka yang berisi inti kekuatan Raja Siluman yang masih bisa diselamatkan setelah kalah bertarung dengan ketua perguruan Wu Yin yang dikenal paling sakti sejak dahulu. Namun rumornya, sang ketua terluka parah dan menghilang begitu saja. So, dengan demikian inti Raja Siluman pun dilepaskan hingga merasuki pikiran, jiwa, dan raga si ketua perampok yang seperti telah diketahui diam-diam bekerja sama dengan salah satu pejabat korup di kerajaan. Hari pun berlalu dan terlihat seorang pria bernama Zotong sedang menyelamatkan wanita bernama Xiaoli dari penindasan yang dilakukan oleh Wu Ji yang merupakan anak si pejabat korup. Sedangkan Zotong adalah anak dari gubernur di kota tersebut, namun ia memiliki hati yang baik dan tak menyukai penindasan. Wu Ji pun takut pada Zotong dan menerima hukumannya. Xiaoli yang mengaku sebatang kara pun langsung mengikuti Zotong kemanapun pergi dan memanggilnya dengan sebutan bos. Singkat waktu, Zotong yang sedang bersantai tiba-tiba didatangi oleh Wu Ji sambil membawa hadiah sebagai permintaan maafnya karena secara jabatan, ayahnya Zotong tentu lebih tinggi daripada ayahnya Wu Ji. Awalnya Zotong menolak, tapi Wu Ji berkata bahwa di dalamnya ada pahatan patung kuno yang sangat berharga dan langka. Melihat Wu Ji terus memaksa, akhirnya Zotong pun menerimanya. Keesokan harinya, saat Zotong baru pulang dari sebuah misi penyamaran, tiba-tiba terjadi keributan di istana ayahnya karena sang ayah dituduh mencuri kristal berharga milik kaisar hingga utusan kaisar pun datang untuk melakukan pengecekan. Dan benar saja, setelah istana digeledah, ternyata kristal curian itu berada di dalam patung hadiah dari Wu Ji yang sebelumnya diberikan pada Zotong. Singkatnya, Wu Ji sejak awal memang berniat untuk memfitnah Zotong sekaligus menjadikannya kesempatan itu agar ayahnya dapat menggantikan posisi gubernur yang sebelumnya dimiliki oleh ayahnya Zotong. Utusan kaisar pun marah melihat barang curian tersebut hingga memutuskan untuk memenjarakan ayahnya Zotong sambil menunggu untuk dieksekusi hukuman penggal. Saat itu juga ayahnya Wu Ji resmi diangkat menjadi gubernur, sedangkan Zotong sendiri langsung digebuki hingga babak belur dan saat ingin dibacok, tiba-tiba Zotong menghilang begitu saja. Semua terkejut, bahkan Mimin pun terkejut. Nah, ternyata itu semua ulahnya Xiaoli. Rupanya jati diri Xiaoli sebenarnya adalah salah satu anggota perguruan Wu Yin, walaupun kemampuannya belum setingkat dengan keempat master. Kemampuan uniknya adalah dapat bergerak secepat kilat dan menembus apapun hingga dengan mudah ia menyelamatkan Zotong dari kematian. Malam pun tiba, Zotong tersadar entah di mana, namun Xiaoli telah pergi karena tak ingin jati dirinya diketahui. Sementara itu di tempat berbeda alias di markas rahasia perguruan Wu Yin, berkumpullah empat master yang sedang berdiskusi tentang keberadaan hawa Raja Siluman yang semakin berbahaya. Mereka pun masih kesulitan menemukan sang ketua yang menghilang bersama dengan benda pusaka perguruan Wu Yin bernama Dunjia yang berada di dalam tubuh sang ketua. Karena hanya dengan itulah mereka bisa mengalahkan Raja Siluman yang mungkin akan segera bangkit dengan tubuh aslinya. Di malam yang sama, gubernur baru yang korup ini didatangi oleh si ketua perampok sesuai perjanjian mereka untuk berbagi hasil rampasan dari rakyat. Tapi si gubernur tentu tidak tahu kalau si ketua perampok ini sudah dirasuki inti kekuatan Raja Siluman yang siap melahapnya. Ya,
Hal itu pun akhirnya terjadi. Tanpa waktu lama, Raja Siluman langsung berpindah tubuh ke gubernur agar ia dapat memiliki kekuasaan lebih untuk menemukan benda pusaka perguruan Wu Yin alias Dunjia. Karena siapapun yang mendapatkannya maka akan mampu menguasai 4 aliran kungfu terkuat yang akan disatukan dengan kekuatan kegelapan sang Raja Siluman. Hari-hari pun berlalu, Zotong kini hidup bagai gembel luntang-lantung di luar kota dan sembunyi-sembunyi dari pengejaran pasukan gubernur jahat. Ia pun terpaksa bermalam di tempat kumuh bersama para gelandangan lainnya. Di sana ia melihat seorang gelandangan tua yang dijauhi karena terlihat sekarat. Zotong yang baik hati memberinya minum lalu menggotongnya ke dekat perapian agar lebih hangat. Namun tak lama kemudian yang terjadi di luar dugaan. Gelandangan tersebut berubah menjadi batu hingga musnah. Lalu tiba-tiba di belakangnya muncul kakek berjubah putih memberi Zotong sebuah benda pusaka. Ya, itu adalah Dunjia. Dan artinya kakek tua tersebut adalah ketua perguruan Wu Yin yang menghilang. So, sebelum si ketua meninggal menuju kayangan, sang ketua pun menjelaskan sebuah filosofi yang pada intinya Dunjia ini adalah sumber dari seluruh elemen kungfu dari perguruan Wu Yin. Siapa yang bisa memanfaatkannya, maka ia akan menjadi yang terkuat. Setelah itu kakek tua menghilang dan Zotong tersadar dalam keadaan melayang. Saat ia hampir jatuh, di situ tanpa sadar ia sudah mewarisi kekuatan legendaris hingga di sekitarnya pun nampak di luar akal sehat. Namun tentu Zotong belum terlatih untuk memanfaatkan ilmu tersebut hingga akhirnya ia tersungkur di kolong sebuah patung. Keesokan harinya di ibu kota, Raja Siluman berkedok gubernur sedang mengadakan upacara pemenggalan ayahnya Zotong. Untungnya Zotong tepat waktu kembali ke ibu kota untuk menolong sang ayah yang hampir saja terpenggal. Ia pun bertarung bermodalkan nekat walaupun belum bisa memanfaatkan kekuatan Dunjia dengan maksimal. Hingga akhirnya ia pun habis tertusuk-tusuk. Tapi itu belum selesai. Karena tiba-tiba darah yang keluar kembali masuk hingga ia pun segar bugar kembali. Melihat itu si Raja Siluman tersenyum. Lalu salah satu pasukannya alias si manusia silver turun tangan menyerang Zotong. Bertepatan dengan itu, datanglah keempat Master Wu Yin bersama Xiaoli untuk menyelamatkannya hingga pertarungan sengit pun terjadi. Namun di tengah pertarungan, Raja Siluman mulai turun tangan saat yakin bahwa di dalam tubuh Zotong terdapat Dunjia yang selama ini dicarinya. Para master pun membawa pergi Zotong sementara Zotong melihat ayahnya dihabisi oleh Raja Siluman tepat di depan matanya. Singkat cerita, Zotong berhasil diselamatkan dan dibawa ke markas rahasia perguruan Wu Yin. Setelah Zotong sadar, para master memperkenalkan diri termasuk Xiaoli yang meminta maaf karena tak jujur siapa dirinya sebenarnya. Para master pun sudah tahu bahwa Zotong telah dipilih oleh ketua Wu Yin untuk mewarisi Dunjia. So mereka pun langsung memberi tawaran pada Zotong untuk melatihnya demi melenyapkan Raja Siluman. Tentunya Zotong tanpa ragu menerima dan mengakui mereka sebagai guru. Hingga keesokan harinya pelatihan pun dimulai. Pertama-tama Zotong diperlihatkan jurus oleh master formasi pertahanan yang langsung menunjukkan gerakan dasar yang memukau. Selanjutnya oleh master jimat yang jurusnya agak mirip ya sama Conan di Naruto Shippuden. Lalu master kekuatan fisik pun tak ketinggalan memamerkan kekuatannya. Dan yang terakhir adalah master telekinesis yang mampu mengendalikan apapun dalam jarak jauh. Nah, sekarang tibalah giliran Zotong mempraktekannya dan lihat apa yang terjadi. Ya, melihat Zotong tak berbakat, para master sempat meragukan keputusan ketua Wu Yin yang sebenarnya memilih Zotong karena kemuliaan hatinya. Hari demi hari berlalu dan Zotong terus melanjutkan pelatihan semampunya. Hingga tiba saat di mana malam itu hujan cukup deras. Zotong tanpa sadar telah berhasil menjalani pelatihannya dengan sempurna. Saat itu ia bahkan mampu menghentikan aliran hujan tanpa susah payah. Nah, keesokan paginya pun ia langsung mendemokan hasil latihannya pada para master.
So, beberapa saat kemudian mereka pun melakukan perayaan kecil-kecilan atas keberhasilan Zotong. Lalu para master juga berkata dan memberi pesan bahwa dalam perguruan Wu Yin tidak boleh bertindak dengan emosi dan menggunakan kesaktian pada manusia biasa. Semua pun nampak bahagia hingga pada suatu malam. Zotong teringat dengan dendamnya pada Wu Ji alias si anak pejabat korup. Berbekal kesaktiannya, ia pun tanpa susah payah menerobos ke dalam kamar Wu Ji dan menghabisi pasukan yang melindunginya tanpa ampun. Wu Ji pun dihabisi tanpa bersusah payah. Nah, saat ia keluar, disitulah rupanya Raja Siluman menyambut kedatangan Zotong. Manusia silver pengawal andalannya pun masih menemani dan turun tangan untuk menyerang Zotong. Namun, tentu saat ini manusia silver sudah bukan tandingan dari Zotong hingga dengan mudah ia menghabisinya tanpa ampun. Setelah itu Zotong dengan pede menyerang Raja Siluman, namun disitulah keberuntungannya berakhir. Raja Siluman langsung menangkapnya dan mengekstrak Dunjia keluar dari tubuhnya. Seketika Dunjia telah menyatu dengan Raja Siluman dan saat ingin membunuh Zotong. Hal menyedihkan dan tak terduga terjadi. Ya, Xiao Li datang menjadi perisai hingga terluka parah. Dalam hitungan detik, Zotong sedih dan langsung mengeluarkan jurus kabur tingkat tinggi hingga lolos dari Raja Siluman. Sambil berlari secepatnya, Zotong terus merasa bersalah karena keegoisannya dan melanggar aturan perguruan hingga Xiao Li pun harus meninggal dalam gendongannya. Sesampainya di markas rahasia, semua master hanya bisa bersedih dan tak percaya dengan kelakuan Zotong. Sementara di saat yang sama, Raja Siluman langsung ke sebuah makam kuno di mana tubuh aslinya tersegel yang tak lain adalah naga kabut kegelapan berintan merah. Di markas Wu Yin, para master merasakan bahwa segel akan terbuka. Mereka pun segera berangkat namun tidak dengan Zotong. Karena salah satu master melarangnya sebelum Zotong bisa memahami kalau kekuatan besar dalam dirinya bukan untuk kepentingan pribadi seperti balas dendam dan sebagainya. Karena sekarang justru masalah jadi semakin besar dan membahayakan nyawa penduduk. Dengan demikian Zotong dilumpuhkan hingga tak bisa bergerak dengan jimat terkuat dari salah satu master. Dan yang ditakutkan pun mulai terjadi. Penduduk ibu kota mulai dilahap oleh aura iblis sang Raja Siluman. Hingga akhirnya keempat master berhasil sampai ke makam kuno dan tanpa basa-basi menyerang si Raja Siluman. Tapi ya begitulah. Walaupun mereka berempat telah menyerang bersama, Raja Siluman yang telah mendapat kekuatan Dunjia sudah terlalu kuat. Salah satu master menghantam Raja Siluman dengan kapak raksasa. Namun justru disitulah akhirnya Raja Siluman menampakkan wujud aslinya, alias sang naga kabut kegelapan berintan merah. Pertarungan pun semakin menegangkan. Mereka pun semakin terpojok dan saat hampir dilahap oleh sang Raja Siluman, tiba-tiba datang bola api yang dengan cepat membuat musuh terkuat mundur dan para master terpental. Ya, itulah Zotong yang langsung mengamankan guru-gurunya. Pada akhirnya Zotong telah datang dan mengetahui hakikat dari kekuatannya dan kini hatinya telah damai menerima kenyataan. Oleh sebab itu, bekas-bekas kekuatan Dunjia yang sempat bersemayam dalam dirinya kembali terlahir dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. So, dengan demikian, pertarungan antara Zotong yang telah mencapai ranah tertinggi melawan Raja Siluman pun dimulai. Hingga akhirnya Zotong berpura-pura diam saat si naga kegelapan melahapnya dalam kabut dan disitulah saat yang tepat bagi Zotong untuk langsung menyerang inti kekuatan sang Raja Siluman. Hingga Zotong membuatnya menjadi semakin mengecil lalu segera kembali menyegelnya secara lebih sempurna ke dalam makam kuno. Setelah selesai, ia pun kembali meminta maaf dan berterima kasih pada keempat master yang telah menempa dirinya secara jiwa raga. Dan singkat cerita,
Ibu kota kembali damai dan Zotong kembali dengan rutinitasnya. Tapi seketika ia dikejutkan dengan kedatangan salah satu master yang butuh bantuannya untuk melawan siluman kuat di muara sungai. Ia pun tersenyum dan segera berangkat hingga tiba-tiba film pun berakhir. Film diawali dengan memperlihatkan Wang Chong yang dijuluki sebagai pendekar terhebat sepanjang masa karena memiliki kitab 9 yin. Tapi rumor beredar bahwa dirinya telah meninggal. Tak ada yang berani mendekati tempat pertapanya selama bertahun-tahun kecuali seorang ahli kungfu bernama Ouyang Feng. Ia dengan pede mengambil kitab tersebut, namun tiba-tiba tanpa ia sadari ternyata Wang Chong belum meninggal, melainkan fokus untuk selalu menaikkan kultivasinya sambil menjaga kitab 9 yin. Ouyang Feng takluk hanya dengan satu jarinya saja. Dan singkat cerita, beberapa tahun kemudian seorang pemuda polos bernama Gu Jin sedang berkelana, lalu ia pun berhenti untuk beristirahat. Tapi tanpa disangka, di situ Gu Jin disambut oleh para gurunya yang sekaligus ingin menguji kesaktian Gu Jin setelah sekian lama tak bertemu. Hingga guru besarnya pun datang sambil mengingatkan bahwa saat ini dunia persilatan sangat berbahaya, yang membuat para guru berkumpul untuk menyelidiki hal tersebut karena diduga kuat hilangnya anak-anak belakangan ini secara misterius berkaitan dengan keberadaan Ouyang Feng dan para anggotanya di perguruan Baitou. Sebagai informasi, Ouyang Feng ini sangat terkenal dengan sebutan si racun barat, yang mana dirinya sangat tak tertandingi di dunia peracunan. Nah, Gu Jin pun kembali melanjutkan perjalanan setelah berpisah dengan guru-gurunya hingga sampailah di sebuah restoran. Yang mengejutkan, tiba-tiba seorang pengemis masuk entah dari mana minta ditraktir oleh Gu Jin tanpa peduli pelayan yang memarahinya. Gu Jin sebagai pemuda polos dan baik hati pun mentraktir sambil menyuruh pelayan memberi pengemis tua tersebut arak sesuai permintaannya. Kejutan belum selesai. Dua wanita dari perguruan Baitou datang ke restoran dan salah satunya menggoda Gu Jin yang terlihat seperti orang baru. Gu Jin yang polos dan pikiran yang bersih tak tergoda, namun justru si wanita berniat ingin menghabisi Gu Jin karena tak tertarik padanya. Saat itu pula datanglah wanita lusuh bernama Rong Er yang hanya dengan koin mampu membengkokkan kuku besi milik musuh. Melihat kondisi tak berpihak pada mereka, kedua pembuat onar pun pergi begitu saja. Beberapa waktu kemudian setelah selesai makan, mereka dikejutkan oleh kepanikan di mana dua wanita perguruan Gunung Baitou mulai beraksi mengambil bayi untuk dijadikan tumbal kesaktian perguruan Baitou. Gu Jin pun ikut mengejar ke sana kemari hingga akhirnya memojokkan salah satunya, yang ternyata itu hanyalah jebakan karena membawa keranjang kosong. So dengan demikian, bayi yang asli berhasil dibawa ke Gunung Baitou untuk ditumbalkan. Gu Jin akhirnya bekerja sama dengan Rong Er yang ternyata mengetahui informasi bahwa malam ini akan ada pertemuan setahun sekali yang rutin diadakan perguruan Baitou di markasnya. Oleh karena itu, tanpa waktu lama, malam itu pun mereka menyelinap dan menyamar sebagai tamu undangan. Gu Jin dan Rong Er pun memulai aksinya menuju lokasi yang mereka curigai. Dan benar saja, setelah kesana kemari, akhirnya mereka melihat ritual penumbalan lalu menggagalkannya hingga yang disantap Dewa Ular Iblis adalah anggota Baitou sendiri. Setelah memutar otak dan berjuang, akhirnya mereka berdua berhasil menumbangkan ular iblis tersebut dengan menusuk matanya lalu pergi secepatnya. Namun, saat sampai di lantai bawah, semua dikejutkan dengan kedatangan para guru Gu Jin yang memang telah menduga tragedi anak hilang adalah ulah perguruan Baitou. Tanpa waktu lama, datanglah sang ketua Baitou alias Ouyang Feng si racun barat. Serangannya pun ternyata berhasil digagalkan oleh Rong Er dengan jentikan jari mautnya. Nah, disitulah terungkap dari mulut Ouyang Feng bahwa sebenarnya Rong Er adalah putri tunggal Master Huang alias Master Jentikan Maut yang ditakuti dunia persilatan. Sayangnya, Master Huang ini adalah musuh dari para gurunya Gu Jin karena dulu telah menghabisi salah satu rekan mereka. Karena itulah, Rong Er yang pergi begitu saja dikepung oleh para guru di tengah jalan. Gu Jin yang polos dan baik hati hanya bisa memohon agar para guru mengampuni Rong Er yang telah membantunya dan juga menyelamatkan guru dari serangan Ouyang Feng sebelumnya. Gu Jin tak peduli kalau Rong Er adalah anak dari musuh bebuyutan para guru. Saat itu, semua guru marah pada Gu Jin tapi tidak dengan sang guru besar.
Ia terlampau menyayangi Gujin hingga memutuskan untuk meninggalkannya bersama Rong-er sambil berharap Gujin menyadari kesalahannya. Malam pun semakin larut. Rong-er akhirnya mengungkap siapa ia sebenarnya dan juga memberitahu Gujin bahwa ketua perguruan Baito dan anak laki-lakinya memiliki ilmu bela diri tingkat tinggi. Jadi kalau Gujin nekat ke sana seorang diri, maka hanya akan sia-sia saja. Nah, saat sedang bersiap untuk makan, tiba-tiba datang sosok yang dengan cepat mengambil ayam mereka. Ternyata Rong-er sangat kenal bahwa orang itu adalah pengemis utara yang legendaris bernama Qigong yang memiliki jurus terkuat dalam dunia persilatan, yaitu tapak 18 naga utara. Setelah bernegosiasi alot dengan Master Qigong, akhirnya dimulailah latihan jurus tapak naga utara, sementara Rong-er setiap hari selalu menyediakan makanan enak untuk Qigong. Tapi sayangnya, Qigong hanya mengajarkan 15 tapak dari 18 tapak naga utara yang sesungguhnya. Setelah itu Qigong mengatakan bahwa Ouyang Feng dan anaknya sedang menuju ke tempat Master Huang yang menurut informasi geng pengemis, tujuannya adalah untuk melamar putri tunggal sang master yang tak lain adalah Rong-er. Tapi Qigong curiga bukan itu tujuan sebenarnya, melainkan untuk merebut kitab 9 yin yang kini konon diduga kuat berada dalam genggaman Master Huang setelah meninggalnya Wang Chong. So dengan demikian, singkat cerita, Rong-er pulang kampung yang diikuti oleh Gujin yang menuju kediaman Master Huang. Di tengah jalan, Rong-er bercerita sedikit tentang Master Huang alias ayahnya sendiri yang merupakan orang tersakti saat ini karena memiliki kitab 9 yin. Tapi tiba-tiba Gujin seperti terkena genjutsu dan masuk ke dalam dunia ilusi, di mana saat itu ia ditemui oleh seorang misterius bernama Zhou yang tak lain adalah adik dari Wang Chong, sang pemilik pertama kitab 9 yin. Setelah perkenalan, tentu Gujin langsung hormat padanya, lalu ia memohon agar kitab 9 yin dihancurkan saja karena membuat para master dan manusia saling menghabisi satu sama lain. Di situ Zhou takjub karena walaupun masih muda, Gujin tak tergiur dengan kesaktian, tapi justru lebih memikirkan keselamatan umat manusia. Oleh karena itulah, Zhou dengan kesaktiannya mewujudkan kitab 9 yin yang telah dihafalnya lalu memberikan pada Gujin. Lalu Zhou meminta Gujin menghafalnya. Beberapa hari berlalu dalam dunia ilusi, sementara dalam dunia nyata, Rong-er sudah di kediaman ayahnya sambil pasrah karena tiba-tiba kehilangan Gujin yang masuk dalam dunia ilusi. Dan akhirnya, Ouyang Feng pun sampai ke kediaman Master Huang untuk mewakili anaknya melamar Rong-er. Tapi seperti yang sudah diduga, Rong-er memperlihatkan sikap tak setuju dengan keras karena telah mengetahui niat Ouyang Feng sebenarnya. Untungnya, Gujin akhirnya berhasil menyusul setelah lolos dari ilusi. Tak lama kemudian, Master Qigong pun datang untuk mendukung Gujin melamar Rong-er yang mana ternyata Rong-er pun menyukai Gujin. Kompetisi melamar pun semakin terlihat. Oleh karena itu, Master Huang mengadakan perlombaan di mana pemenangnya berhak menjadi menantunya namun tanpa menggunakan tenaga dalam. Akhirnya babak pertama dimenangkan oleh Gujin. Berlanjut pada babak kedua alias lomba menghafal, di mana keduanya diperlihatkan gulungan sastra yang panjang kesukaan mendiang istri Master Huang. Lalu diberi waktu setengah jam menghafal dan menyetor hafalannya pada Master Huang. Saat itu jelas, Gujin mampu memenangkannya karena kebersihan hatinya memudahkan hafalan. Dan juga ia telah berlatih menghafal kitab 9 yin dalam dunia ilusi. Di situ pula Master Huang mengungkap bahwa Gujin telah melafalkan lebih banyak dari gulungan yang ditunjukkan, dan itu semua adalah isi lengkap dari kitab 9 yin. Semua terkejut hingga Ouyang Feng pun bingung dan mengakui kekalahannya. Tapi Ouyang Feng tentu mundur dengan sebuah rencana jahat. Iya, Ouyang Feng pun segera mengeksekusi rencana jahatnya setelah mengetahui dari informasi anggotanya yang telah menyebar bahwa
guru-gurunya Gujin akan menuju ke kediaman Master Huang. Nah, di tengah jalan, di pulau yang sudah masuk dalam wilayah kekuasaan Master Huang, Ouyang Feng seorang diri mencegat dan menghabisi mereka karena ternyata ilmu bela dirinya jauh lebih sakti dari para gurunya Gujin. Nah, hal itu bukan tanpa tujuan, karena rupanya Gujin yang masih bersama Rong-er akhirnya menemukan guru-gurunya dihabisi, sehingga otomatis ia menduga kuat bahwa Master Huang lah yang melakukannya, hingga Gujin pun dengan emosional mendatangi Master Huang dan menyerangnya. Kesalahpahaman luar biasa terjadi hingga mereka bertarung. Dan saat Gujin hampir dihabisi, tiba-tiba Ouyang Feng datang menyelamatkannya, tapi bukan karena baik hati, karena Ouyang Feng ingin menyalin kitab 9 yin yang telah dihafal Gujin. Nah, disitulah akhirnya pikiran Gujin dan Master Huang terbuka bahwa mereka telah dijebak. Gujin pun dibawa ke tepi gunung di mana Rong-er disandra sebagai ancaman jika Gujin tak mau melafalkan dengan lengkap kitab 9 yin. Gujin yang dianggap lemah, polos, dan tertekan, bait demi bait dilafalkannya dengan jujur, sehingga semua isi dari kitab 9 yin ditulis oleh anak Ouyang Feng dan diiringi oleh Rong-er yang terus menangis. Setelah selesai, tentu Gujin akan segera dihabisi, tapi saat itu datanglah Zhou yang langsung mengalihkan perhatian Ouyang Feng dengan jurus cahayanya hingga memberi kesempatan kabur bagi Rong-er dan Gujin. Berhari-hari dalam persembunyiannya, dengan sabar, Rong-er merawat Gujin yang badannya babak belur terkena jurus jentikan maut Master Huang. Hingga saat mulai pulih, Gujin ingin mendatangi Ouyang Feng untuk membalas kematian para gurunya tanpa peduli dirinya akan kalah. Untungnya niat tersebut dicegah oleh Qigong, yang akhirnya memutuskan untuk mengajarkan 3 tapak terakhir yang akan membuat Gujin menjadi sangat kuat. So, esok paginya, Master Qigong langsung mengajarkan 3 tapak terakhir sambil mengatakan bahwa jika Gujin telah menguasainya dengan baik, maka perpaduan antara kitab 9 yin dengan unsur yin dan jurus 18 tapak naga dengan unsur yang akan melengkapi tubuhnya bagaikan aliran yin yang, hingga disitulah Gujin dapat menjadi pendekar terkuat dengan jurus yang lengkap. Hari-hari pun berlalu hingga akhirnya Gujin telah menguasai 18 tapak naga dengan sempurna. Tanpa waktu lama, mereka pun pergi ke puncak Gunung Baito yang rupanya di sana juga telah ada calon ayah mertuanya. Tapi reuni tersebut langsung dirusak oleh Ouyang Feng yang dengan pede datang menyerang setelah menguasai kitab 9 yin. Padahal ia tak sadar bahwa seni bela diri Gujin telah lengkap alias telah menjadi yin yang. Ouyang Feng pun ngamuk setelah tak berhasil menghabisi Gujin. Karena tak bisa mengontrol kekuatannya, aliran yin yang berlebihan dalam tubuhnya mulai merasuki dan mendominasi. Di sisi lain, Gujin mulai bangkit dan mengerahkan seluruh kekuatan 18 tapak naga utaranya. So, dengan demikian, semua kegelapan telah berakhir. Gujin resmi menjadi pendekar terkuat di dunia saat itu, lalu menikahi Rong-er dan hidup bahagia bersama selamanya. Namun saat itu tentu saja film pun berakhir. So, gimana nih menurut kalian? Terima kasih ya sudah menonton dan semoga bisa dinikmati. Dadah.